Siapa yang bertanggung jawab menyelamatkan umat Kristiani dari bahaya Protestanisme? Reformasi Protestan pada abad ke-16 memunculkan fenomena baru dalam sejarah gereja, yaitu fragmentasi umat Kristiani. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther, Johannes Calvin, dan tokoh-tokoh reformasi lainnya awalnya bertujuan memperbaharui gereja dari dalam. Namun gerakan tersebut berkembang menjadi suatu Protestanisme yang pada hakikatnya menolak otoritas magisterium. Akibatnya muncul puluhan ribu denominasi yang berbeda dalam hal ajaran dan praktik keagamaan. Bahaya terbesar dari Protestanisme bukan identitas Protestan itu sendiri, melainkan spirit pemisahan dan penolakan otoritas yang terus-menerus. Pertanyaan fundamental kemudian muncul, siapa yang bertanggung jawab menyelamatkan umat Kristiani dari bahaya Protestanisme? Yang pertama, analisis teologis. Gereja Katolik memandang dirinya sebagai sakramen keselamatan universal. Baca Lumen Gentium artikel 48. Artinya, segala umat manusia, termasuk umat Protestan, diarahkan menuju kepenuhan keselamatan dalam Kristus melalui Gereja Katolik. Konsili Vatikan II dalam Unitatis Redintegratio nomor 3 atau artikel 3 menegaskan bahwa saudara-saudari kita Protestan tidak berada di luar rencana keselamatan Allah, namun mengalami kekurangan karena tidak bersatu dengan gereja secara penuh. Saya ulangi lagi, karena ini pernyataan penting. Konsili Vatikan II dalam Unitatis Redintegratio nomor 3 atau artikel 3 menegaskan bahwa saudara-saudari kita Protestan tidak berada di luar rencana keselamatan Allah, namun mengalami kekurangan karena tidak bersatu dengan gereja secara penuh. Dengan demikian, tanggung jawab teologis utama ada pada 1. Gereja Katolik melalui magisterium. Magisterium mempunyai tugas untuk menjaga kesatuan iman, mengajarkan kebenaran, dan membuka jalan dialog ekumenis. Yang kedua, umat Katolik secara keseluruhan menjadi saksi kekasih Kristus, menghadirkan teladan iman yang otentik. Yang ketiga, saudara terpisah itu sendiri, atau saudara kita terpisah sendiri, membuka diri pada bimbingan Roh Kudus agar dapat memahami kepenuhan iman Katolik. Yang kedua, analisis historis. Sejarah membuktikan bahwa Protestanisme cenderung melahirkan fragmentasi doktrinal. Dari Luteranisme lahir Calvinisme, lalu muncul Anabaptis, muncul Baptis, muncul Metodis, muncul Pentakosta, hingga puluhan ribu denominasi sampai hari ini. Fenomena ini memperlihatkan pola disintegrasi yang bertolak belakang dengan doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu,
Baca Yohanes 17 ayat 21. Bahaya Protestanisme tidak hanya historis, tetapi juga aktual. Semakin jauh denominasi baru dari akar apostolik, semakin rentan pula iman umat dari relativisme dan sinkretisme. Saya ulangi lagi, bahaya Protestanisme tidak hanya historis, tetapi juga aktual. Semakin jauh denominasi baru dari akar apostolik, semakin rentan pula iman umat dari relativisme dan sinkretisme. Yang ketiga, analisis pastoral. Dalam konteks pastoral, penyelamatan bagi saudara kita yang terpisah atau umat Kristiani secara menyeluruh dari bahaya Protestanisme bukan berarti pemaksaan, tetapi melalui ekumenisme sejati. Saya ulangi lagi. Dalam konteks pastoral, penyelamatan saudara kita terpisah dan umat Kristiani secara keseluruhan dari bahaya Protestanisme bukan berarti pemaksaan, tetapi melalui ekumenisme sejati. Konsili Vatikan II menekankan dialog, doa bersama, dan kerja sama dalam kasih. Gereja Katolik mengakui adanya benih kebenaran dalam komunitas gerejani atau komunitas saudara-saudara kita terpisah, namun tetap memandang kesatuan penuh dalam Gereja Katolik dengan tujuan akhirnya sebagai umat Kristiani. Maka tanggung jawab pastoral gereja adalah: 1. Menggandeng saudara-saudari kita terpisah dalam dialog iman. Ini supaya orang Katolik memahami bahwa tanggung jawab pastoral gereja Katolik adalah menggandeng saudara-saudara kita terpisah dalam dialog iman. Yang kedua, menyajikan kesaksian hidup Katolik yang otentik, bukan polemik. Saya ulangi lagi, yang kedua, menyajikan kesaksian hidup Katolik yang otentik, bukan polemik. Yang ketiga, mengundang mereka kembali pada Ekaristi sebagai pusat kesatuan. Ini orang Katolik harus tahu 3 tugas kita atau tanggung jawab kita. Saya ulangi lagi karena ini penting. 1. Menggandeng saudara-saudara kita terpisah dalam dialog iman. Yang kedua, menyajikan kesaksian hidup Katolik yang otentik, bukan polemik. Yang ketiga, mengundang mereka kembali pada Ekaristi sebagai pusat kesatuan. Yang keempat, pekerjaan sulit penuh kesabaran. Misi penyelamatan saudara-saudara kita terpisah dari bahaya Protestanisme bukanlah pekerjaan instan, melainkan proses panjang yang menuntut kesetiaan, kerendahan hati, dan ketekunan. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, luka sejarah yang panjang. Ini yang perlu kita perhitungkan. 1. Luka sejarah yang panjang. Reformasi meninggalkan trauma dan kecurigaan yang diwariskan hingga masa kini. Menyembuhkannya membutuhkan generasi demi generasi. Jadi kalau saudara kita yang Protestan itu selalu menentang, apapun yang kita menjelaskan selalu mereka menolak, kita jangan kaget, kita jangan putus asa. Kenapa? Luka sejarah yang panjang. Selama 500 tahun mereka berpisah dengan kita.
reformasi telah meninggalkan trauma dan kecurigaan yang diwariskan hingga masa kini. Menyembuhkannya butuh waktu dari generasi ke generasi. Yang kedua, keragaman denominasi. Puluhan ribu denominasi menuntut pendekatan yang berbeda. Ini supaya yang Katolik sadar. Keragaman denominasi. Puluhan ribu denominasi menuntut pendekatan yang berbeda. Tidak ada satu jalan cepat untuk semua. Jadi maka kita orang Katolik merangkul saudara kita terpisah, penuh cinta dan penuh kerendahan hati dan kesabaran. Tidak mungkin kita pakai satu pendekatan untuk puluhan ribu denominasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, resistensi terhadap otoritas. Penolakan terhadap magisterium gereja menjadi hambatan mendasar. Nah ini kalau saudara kita Protestan menolak paus, menolak uskup, menolak magisterium, kita jangan kaget. Karena itu reformasi telah meninggalkan luka dalam waktu yang lama. Kalau kita hitung dari abad ke-16 sampai sekarang sudah 500 tahun lebih. Jadi orang Katolik penuh kesabaran, berdoa banyak, penuh cinta, mengadakan pendekatan dengan saudara kita yang terpisah. Yang keempat, relativisme modern. Budaya zaman ini sering mereduksi iman menjadi sekedar pilihan pribadi. Jadi sudah beberapa video sudah saya menjelaskan bahwa beriman itu berdasarkan selera. Itu yang sekarang ini yang kita saksikan, yang kita lihat. Jadi kadang-kadang saudara kita hari ini ikut gereja ini, lalu berikutnya pindah lagi dengan alasan demi pertumbuhan, dengan alasan mengalami hidup baru. Ini yang seringkali kita mengalami. Umat sering berpindah-pindah karena mereka memilih sesuai selera. Kalau yang tidak sesuai selera mereka tinggalkan. Yang berikutnya, pendekatan penuh kesabaran. Dan kesabaran yang meliputi satu, kesabaran teologis. Artinya mengajarkan kebenaran tanpa tergesa-gesa menuntut hasil. Ini kita mengadakan pendekatan dengan saudara kita, tapi harus dibarengi dengan kesabaran. Kesabaran pertama adalah kesabaran teologis. Maksudnya mengajarkan kebenaran tanpa tergesa-gesa menuntut hasil. Jadi tugas kita mengajar terus. Mereka terima atau menolak, tapi kita mengajar terus. Memberikan penyadaran kepada saudara-saudara kita. Mengajar sembari berdoa, Semoga kita bersatu kembali. Hidup dalam satu rumah besar, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang kedua, kesabaran pastoral. Maksudnya menerima saudara kita yang terpisah sebagai saudara, bukan sebagai lawan. Ini penting bagi orang Katolik. Penting, kesabaran pastoral. Menerima saudara kita terpisah sebagai saudara, bukan sebagai lawan. Ya. Kalau mereka benci dengan kita, kalau mereka tidak suka dengan kita, itu bukan salah mereka. Karena mereka adalah korban dari Protestanisme itu sendiri. Karena pelaku Protestanisme itu adalah orang Katolik. Maka orang Katolik perlu bertanggung jawab. Kalau mereka marah, mereka benci dengan kita, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak enak, ya kita yang Katolik harus sabar. Ya. Menerima saudara kita terpisah sebagai saudara, bukan lawan. Yang ketiga, kesabaran doa. Dalam upaya penyelamatkan kita ini harus menyerahkan karya penyatuan ini sepenuhnya dalam karya Roh Kudus, dalam bimbingan Roh Kudus. Kita boleh berusaha menyadarkan, mengajar, tapi dalam doa
Ya, minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan saudara kita terpisah untuk berbalik, bersatu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena memang gereja itu didirikan oleh Kristus sendiri. Iya. Saudara kita yang terpisah sudah terlalu lama di luar gereja itu, 500 tahun lebih dari abad ke-16. Maka kita penuh kesabaran. Ada 3 kesabaran ketika kita mendekati saudara kita. 1, kesabaran teologis. Maksudnya apa? Mengajarkan kebenaran tanpa tergesa-gesa menuntut hasil. Maka orang Katolik wajib mengajar. Yang kedua, kesabaran pastoral. Menerima saudara kita terpisah sebagai saudara, bukan lawan. Ya. Yang ketiga, kesabaran doa, menyerahkan karya penyatuan ini sepenuhnya dalam karya Roh Kudus. Yang kelima, kesimpulan. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Yang bertanggung jawab menyelamatkan umat Kristen dan saudara-saudara kita terpisah dari bahaya Protestanisme adalah Gereja Katolik melalui magisterium, dibantu oleh seluruh umat Katolik, namun dengan syarat adanya keterbukaan dari saudara kita terpisah sendiri pada karya Roh Kudus. Mengapa yang bertanggung jawab itu Gereja Katolik? Karena pelakunya itu adalah Gereja Katolik, orang-orang Katolik, yaitu Martin Luther, John Calvin, Zwingli, itu kan orang Katolik, 2 imam, 1 awam. Itu. Jadi Gereja Katolik bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya, memberikan pengajaran, penyadaran, disembari dengan doa, mohon bimbingan Roh Kudus, supaya saudara kita ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk kembali bersatu, supaya kita bersama-sama. Itu. Yang kedua, bahaya Protestanisme adalah fragmentasi dengan relativisme iman, sedangkan keselamatan ditemukan dalam kesatuan tubuh Kristus yang utuh, yakni dalam Gereja Katolik. Ini yang perlu kita sadari. Dan yang ketiga, tugas penyelamatan ini adalah pekerjaan sulit yang hanya dapat dijalankan dengan kesabaran tanpa batas, sebagaimana doa Kristus sendiri agar semua muridnya menjadi satu. Baca Yohanes 17 ayat 21. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.